Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Annyeong. Hai guys, kayak udah lama banget gak ketemu sama kalian. Mungkin udah sekitar 1 bulan kali ya gak ketemu ya. Karena aku emang lagi sibuk ngurusin beberapa hal untuk usaha aku. Terus aku juga pokoknya lagi belum ada waktu lah buat bikin video gitu. Nah, ini adalah video pertama aku di tahun 2021. Selamat tahun baru, semoga tahun baru ini bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa jadi lebih bener lagi gitu ya. Karena kan otomatis umur kita makin pendek gitu ya kan. Nah, di video kali ini aku mau cerita sedikit, dan aku bikin video ini tuh bertepatan sama jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Aku mau ngucapin belasungkawa dulu, semoga saudara-saudara yang kita berpulang duluan, amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul sama keluarganya kembali di surganya Allah nanti, amin. Nah, kenapa aku ngebahas ini? Karena aku pengen cerita aja sedikit sama kalian, cita-cita aku dulu yang sebenarnya jatuhnya nggak tercapai kali gitu ya. Nah, apa gitu ceritanya, kenapa? Oh ya, by the way, ini backgroundnya rada baru sedikit karena aku pengen bikin di kamar, tapi lightingnya kurang bagus ya karena masih pada bobo cantik gitu, jadi aku lebih milih di luar. Nah, kenapa? Karena jadi dulu waktu aku SMA itu, lulus SMA itu kan aku nggak keterima di PTN yang aku mau gitu kan. Jadi dan aku tuh emang milih jurusan yang aku suka gitu. Jadi contohnya kayak ilmu komunikasi, terus sama sastra Inggris juga gitu. Tapi ternyata nggak keterima kan di situ gitu. Terus pokoknya PTN yang aku mau tuh nggak keterima. Nah, dari lulus SMA itu aku bingung nih antara dua, sekolah swasta atau pertelevisian atau pramugari. Jadi waktu itu aku emang kepengen banget jadi pramugari, salah satunya juga kepengen gitu ya. Nah, kenapa aku cerita tentang ini, karena ini lagi berhubungan sama pesawat yang jatuh gitu ya. Aku sebenarnya ikut berduka banget karena aku nggak bisa ngebayangin jadi mereka gimana waktu lagi panik di dalam pesawat gitu kan. Nah, jadi aku tuh udah sempet pengen banget jadi pramugari. Aku nggak mikir kayak ntar aku pakai baju seksi atau apapun, karena aku tahu ada perusahaan yang membolehkan pramugarinya pakai kerudung gitu. Jadi nggak harus seksi gitu kan. Nah, aku tuh udah sempet sampai datang ke sekolah pramugarinya untuk nanya harga, nanya syaratnya apaan aja. Jadi aku tuh berdua teman aku, karena aku bingung, ya udahlah aku datang akhirnya ke sekolah pramugari itu gitu. Udah dengan pakaian rapi segala macam kayak gitu kan. Aku datang dan aku excited banget, aku senang karena di sana tuh ada bangku-bangku pesawat gitu, simulasi lah ya, bohongan gitu kan, maksudnya contoh buat kita belajar di sana gitu. Simulasi bangku pesawat, terus habis itu lengkap sama ada pelampungnya segala macam kayak gitu pokoknya. Nah, aku senang banget ya kan nyampe sana, terus aku ngelihat semua yang ada di pesawat tuh ada di situ gitu kan. Terus aku udah sempat dikasih brosurnya juga segala macem kayak gitu. Nah, tapi sayangnya ada suara motor guys. Wait. Tapi sayangnya ternyata aku nggak bisa diterima gitu. Karena apa? Karena tinggi aku yang kurang 3 cm. Jadi tinggi aku tuh kurang 3 cm, dan akhirnya kata mbak-mbaknya aku nggak bisa ngelanjutin gitu, aku nggak bisa masuk karena tinggi aku kurang. Jadi tinggi aku kan kurang 4 cm, maaf, kurang 4 cm. Jadi tinggi aku kan 156, jadi kurang 4 cm gitu kan. Dan ternyata 4 cm itu ngaruh banget, bukan kayak kurang sedikit gitu. Akhirnya aku dikasih kayak brosur untuk meninggikan badan, disuruh berenang segala macam kayak gitu, sama disuruh minum suplemen untuk supaya tinggi aku nambah gitu loh, ngerti gak sih? Terus sebenarnya aku kecewa banget di situ karena aku emang tipe orang yang nggak mau kerja kayak di kantor gitu, penat gitu tuh aku nggak mau. Jadi aku emang lebih milih kayak pramugari atau di pertelevisian gitu kan. Cuman emang itu aku pengen jadi pramugari karena pertama aku belum pernah naik pesawat sama sekali sampai sekarang. Terus abis itu ya pengen aja gitu kan. Terus ya udah,
akhirnya aku nggak bisa, aku nggak keterima. Nah, teman aku yang ikut itu justru dia malah keterima, cuman masalahnya di mata, matanya itu minus. Aku nggak ada masalah di mata sama sekali, tapi tinggi aku kurang gitu. Dan banyak ngomong di sini tingginya tuh minimal 160 cm. Itu minimal banget yang paling pendek. Jadi kalau misalnya tinggi kalian 160 cm aja, itu untuk keterima di salah satu maskapai aja itu masih rada sulit. Karena biasanya pramugari itu tinggi-tinggi 165, 170 gitu. Nah, jadi aku jauh banget kan di 156. Ya udah, akhirnya aku pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Abis itu aku mikir, gimana ya, apa gue beli obat tinggi aja ya gitu. Tapi aku mikir kayak lama kan, karena tahun depan aku baru bisa datang lagi. Dan itu aku juga belum tahu tinggi aku pasti nambah atau enggak gitu. Terus aku mikir, apa aku beli suplemen ya, karena suplemen peninggi kalian tahu kan udah banyak banget dijual. Pas zaman aku juga tahun 2015 itu udah banyak yang jual. Jadi apa aku nyari suplemen peninggi aja ya gitu kan. Terus aku disuruh berenang setiap hari, disuruh olahraga, disuruh skipping. Aku tuh sampai dikasih panduannya. Sampai aku terakhir kuliah di pertelevisian pun itu tuh brosurnya tuh masih aku pegang gitu. Karena aku sepengen itu gitu kan, apalagi deket kantornya, sekolahannya tuh di Jakarta, jadi di gedung salah satu kantor di Kuningan. Dan dijelasin juga kalau misalnya kita mau masuk sekolah gitu ya, lagi jadwalnya masuk sekolah, kita disuruh pakai seragam maskapainya mereka gitu ya, seragam sekolah, cuman dibikinnya kayak seragam maskapai gitu, jadi kayak seragam pramugari gitu. Terus udah sampai kayak gitu, aku udah sampai seneng banget gitu, cuman ternyata tinggi aku kurang kan. Ya aku kecewa sih sebenarnya. Jadi ya udah, aku pulang lagi. Akhirnya aku nanya sama aku, gimana ya Ma gitu kan. Ya udahlah, yang pasti keterima aja lah gitu. Ya udah, makanya akhirnya aku masuk ke pertelevisian gitu, yang akhirnya aku ketemu sama suami aku tuh kan di kampus aku kan, yang jurusannya tuh pertelevisian gitu. Terus nah di situ aku juga seneng gitu kan sebenarnya, tapi ternyata waktu habis nikah terus nyama dagang, di situ aku baru mulai kayak ngerasa, oh enak juga ya ternyata dagang gitu. Jadi sebenarnya tuh panjang banget ya. Di sini tujuan aku nyeritain ini tuh, kalau misalnya kalian pernah ngerasain atau sedang ya kan ngerasa cita-cita kalian tuh nggak tercapai, apalagi kayak sering ngomong kayak coba dulu gue gini, coba dulu gue gitu kan, mendingan stop ngomong kayak gitu, just forget that gitu. Jadi apa yang kamu udah jalanin sekarang disyukurin aja gitu. Mungkin kalau misalnya yang kamu jalanin sekarang itu kamu totalitas, kamu ngejalaninnya juga pakai hati, mungkin kamu akan senang sebenarnya gitu. Cuman kamu belum tahu aja kan. Kamu masih kayak coba gue dulu kayak gini, nyesel gue gitu. Ya kita nggak boleh kayak gitu juga sih, karena aku dulu juga sebel gitu. Aku juga kecewa gitu, kenapa aku nggak bisa diterima di sekolah gitu, di sekolah maskapai, sekolah pramugari, menjadi pramugari gitu. Dan aku mikir juga pas itu kan, ya ampun, padahal pramugari bisa pakai jilbab loh, banyak yang bisa pakai jilbab. Nam-Air, Citylink tuh bisa pakai jilbab kan. Tapi ternyata aku nggak keterima gitu, cuman masalah si tinggi, si kurang 4 cm itu gitu. Tapi ya udah, aku juga mesti gimana gitu. Aku nggak mau yang nggak pasti kayak gitu. Tahun depan suruh balik lagi, aku belum tentu bisa nambah 4 cm tinggi aku. Terus pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Jadi ya udah, apa yang aku bisa jalanin, yang aku yakin aku bisa gitu kan, ya udah aku jalin aja dulu gitu. Jadi buat kalian apapun yang kalian lagi jalanin sekarang, tetap semangat, tetap jalanin aja. Jangan nyesel, nggak usah ngomong coba dulu gue gini aja ya, coba dulu gue gitu aja ya, karena yang kalian pilih itu sebenarnya juga belum tentu bagus gitu. Jadi ini pilihan yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah nggak bersyukur. Takutnya gimana sih, Allah malah ngasih lagi cobaan yang lebih gitu loh. Padahal kita sebenarnya bisa ngelewatin ini, sebenarnya kamu tuh bisa di sini gitu. Tapi karena kita nggak bersyukur, jadi sama Allah dikasih yang lebih lagi cobaannya atau kayak gimana gitu. Jadi ya udah, bersyukur aja gitu guys. Sebenarnya aku mau sharing kayak gitu aja, berhubung aku kangen juga sama kalian. Jadi pengen aja ngobrol kayak gini, udah lama kan kita nggak ngobrol-ngobrol. Terus ya udah, paling kayak gitu. Pokoknya apapun pekerjaan kalian tetap semangat, oke? Ya udah gitu aja. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.